Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil masyayikh wal asatidzah wal ustadzat wa fil muqaddimah sahibul fadilah Sayyidi Syekh Profesor Quraish Shihab wa Sayyidil Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, para saudara Menteri Agama, para ustadz, ustazah, dan segenap yang ikut bergabung dalam acara halqah pada hari ini. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya ikut hadir, meskipun mungkin hanya sebentar. Saya bisa bergabung, saya bisa berjumpa dengan Profesor Quraish, Gus Baha, meskipun secara daring seperti ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaat dan barokah. Saya hanya sedikit karena nanti yang mungkin luas itu Gus Baha sama Abi Quraish. Ya, saya sedikit saja bahwa kalau kita bicara soal dakwah itu biasanya orang terus teringat kepada surat Nahl ayat 125 itu. Utu tadi yang dibaca oleh mukri kita, utu ila sabili rabbika. Utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadil umbil. Ini apa semua lah, ustaz-ustaz itu, ustazah itu apa semua. Nah, di sana ada utu yang kemudian dimaknai sebagai dakwah. Kita kadang-kadang tidak membedakan antara dakwah sama amal ma'ruf nahi mungkar. Padahal kalau lihat dari bahasanya, dakwah itu mengajak. Kalau mengajak itu ada nuansa membujuk, ada kehalusan. Kalau amal itu dari bahasanya sudah perintah, nahi mungkar. Maka menarik kalau kita bawa ke surat Ali Imran itu, wal takun minkum ummat yad'una ilal khair baru wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, ila sabili rabbika. Di dalam ayat ini tidak disebutkan mutaaddinya kepada siapa, yang diundang, diajak itu siapa. Tidak ada. Makanya kalau kita baca terjemahan Quran Kemenak itu ada kurungnya, ajaklah dalam kurung manusia. Sebetulnya tidak perlu kurung itu ya, itu firman-Nya Allah itu sudah sangat sastra sekali. Jadi ud'u ila sabili rabbika itu sudah menjelaskan siapa yang diajak itu siapa. Ajaklah naik mobil, itu adalah orang yang belum naik mobil. Ajaklah naik bis, adalah orang yang belum naik bis. Ajaklah ke jalan Tuhanmu ya, yang tidak ke jalan Tuhan, itu yang diajak. Jadi, jalan sabili rabbika. Ini ada yang secara gampang-gampangan dimaknani agama gitu aja. Sabili rabbika ya adalah agama. Tidak dijelaskan juga agama itu apa gitu. Kemudian bil hikmati. Bil hikmati itu kalau kita lihat tafsir-tafsir, kebanyakan al-hikmah itu dimaknai Al-Quran atau sunnah, atau yang lebih umum wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan baru al-hikmah itu dimaknai bijaksana. Sebetulnya sama saja. Al-Quran, sunnah, wahyu Allah itu ya bijaksana. Maka kalau kita mengajak fisabili rabbika,
dengan Al-Quran, dengan sunnah, itu artinya dengan bijaksana. Bermau'izah hasanah sudah jelas ya. Sekarang topik kita ini untuk mengajak ila sabili rabbika dalam kondisi masyarakat yang seperti sekarang. Tadi disebut era digital. Yang mungkin menjadi cobaan kita ya, itu adalah orang-orang yang ahli digital, ahli IT. Itu begitu tidak paham tentang sabili rabbika. Sementara yang paham dengan sabili rabbika, banyak yang tidak paham tentang digital ini, tentang IT ini. Ini menjadi cobaan bagi kita. Karena itu saya sangat respect sekali dengan gagasan ini, bagaimana kita melakukan dakwah dalam era yang seperti sekarang. Terutama kita punya da'i-da'iyah, punya ustadz, ustazah yang secara visi, misi, dan pengetahuannya sangat mulia, cukup. Tapi kalau tidak memahami tentang IT ini, itu kalah dengan mereka yang asal bicara, nuwun sewu, artinya menurut istilahnya Gus Bah, tidak bersana, tidak pakai ilmu segala macam, tapi mereka ahli dalam menyampaikan, sehingga orang-orang milenial ini tertarik sekali dengan cara mereka menyampaikan di medsos misalnya. Nah, ini sekarang kita lihat saja, cuma Profesor Bres dan Gus Bah itu pun tidak beliau sendiri itu. Itu ada santri-santrinya banyak sekali yang membikinkan konten-konten di media sosial. Gus Bah sendiri itu HP aja tidak punya kok. Gus Bah HP aja nggak punya. Jadi tapi untungnya karena beliau itu santri-santrinya banyak yang ahli IT. Jadi kita punya pilihan dua itu untuk menjawab topik ini ya. Atau kita sendiri memahami IT itu dengan baik, atau kita punya santri-santri yang bisa mengangkat dakwah kita yang sudah jelas lah rahmatan lil alamin itu. Jadi kalau bukan rahmatan lil alamin ya bukan dakwah lah, gitu aja. Kita anggap saja kalau dakwah itu ya rahmatan lil alamin, kalau tidak ya enggak. Karena dakwah itu tadi bil hikmati, artinya ikut Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ustadz, ustazah, kiai, ulama, dai, daiyah tidak ikut Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bagaimana? Karena ada salah satu mufasir yang memaknai hikmah itu omongan dengan lakunya sama gitu. Jadi kalau kita itu omongan kita mulia-mulia, tapi kelakuan kita justru berbalik. Kalau tidak gitu aja bagus. Jadi kita ngajak mulia, kita terus diam saja, itu enggak apa-apa. Ini enggak, udah ngajaknya mulia, kelakuannya brengsek. Ibaratnya ngajak ke barat, dia diam saja, tidak kemana-mana, itu udah bagus itu. Sekarang enggak, dia ngajak ke barat, dia sendiri ke timur. Ini yang bikin masalah, mengusingkan umat itu di situ. Nah kalau dia memang ingin menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju ke Allah, ya caranya juga, metodenya juga sesuai dengan Rasulullah. Seperti yang kita ketahui, Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya komplit itu, tidak hanya dengan lisan, perilakunya juga mengajak, bahkan kehadirannya sendiri mengajak, menarik hati.
Jadi Kanjeng Nabi diam saja itu sudah mengajak karena kedirian beliau memang menarik. Maka kalau kita mau mengajak orang untuk sabili rabbika yang menarik itu, sedangkan kita tidak menarik, emang gimana orang mau ikut? Jadi yang pertama kita kuatkan itu bahwa untuk menjadi da'i ilal khair, kita harus tahu khair itu, kita mengajak kepada sabili rabbika, kita harus paham betul kepada sabili rabbika, jalan ke Allah itu apa. Makanya saya bersyukur sekali ada program cari ustadz itu luar biasa, itu bagus sekali. Jadi apa namanya, orang tidak akan kebingungan, apalagi di dalam cari ustadz itu riwayat dai-dai, ustadz-ustadz itu disebutkan, nanti kita bisa memilih. Yang penting kita tidak asal comot, buka Google, lalu mendengarkan siapa saja tanpa melihat ini yang bicara siapa, apakah punya kemampuan. Saya kadang-kadang berpikir untuk mencari ustadz yang betul-betul itu, kiai yang betul-betul, ulama yang betul itu sebetulnya gampang sekali ya. Jadi ditanya saja, ustadz-ustadz itu ditanya, dibikin angket. Setujukah Anda ada sertifikasi ustadz dakwah? Itu kalau jawabannya tidak, itu insya Allah itu sudah apa namanya, orang-orang yang tidak memenuhi lah. Karena kalau yang memenuhi persyaratan-persyaratan mesti setuju dia, setuju. Daripada semua orang akan menjadi apa namanya, dai, menjadi ustadz, menjadi kiai, dan di masa yang seperti sekarang, era digital ini, itu masyarakat bisa pusing sekali. Apalagi orang milenial ini kan medsos itu kebanyakan untuk menghibur diri. Jadi kalau ada ustadz atau dai-ya, ustazah yang menghibur, dia suka. Jadi isinya nggak jelas, nggak apa-apa. Yang penting menghibur. Nah ini apa namanya, tantangan kita pada era digital sekarang ini. Jadi sekali lagi intinya yang ingin saya sampaikan, karena saya ini juga ditunggu acara, jadi saya ringkas saja bahwa seorang ustadz, ustazah, dai, daiyah dituntut tidak hanya menguasai materi-materi yang akan didakwahkan, tapi sekarang harus juga menguasai IT. Kalau tidak menguasai, punya santri-santri, tim yang mendukungnya, sehingga dakwahnya bisa menyebar di sosmed dan membuat rahmatan lil alamin. Saya kira itu. Nanti kalau Anda ingin puas ya, setelah saya ini ada Gus Baha, ada Profesor Quraish Shihab, Abi Shihab, yang saya cintai dan saya rindui. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia meminta saya berbicara yang judulnya yang disampaikan pada saya itu adalah ulama dan pesan moderasi. Ini dikaitkan dengan tema besar dalam pertemuan kita ini, yaitu dakwah Islam dan perubahan masyarakat di era digital.
saya akan memulai uraian ini sebagaimana biasanya dalam kitab-kitab, buku-buku yang menguraikan suatu persoalan, memulainya dengan menjelaskan pengertian kosakata. Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan menemukan bahwa ulama itu adalah ahli dalam ilmu agama Islam. Saya garis bawahi kata ahli. Ini dalam bahasa Indonesia. Tetapi, dan itu bentuknya, maknanya tunggal. Tetapi dalam bahasa aslinya, ulama itu bentuk jamak dari alim. Sedangkan alim itu adalah orang yang berpengetahuan. Siapapun yang berpengetahuan dinamai alim dari segi bahasa. Baik dia ahli maupun bukan ahli. Bahkan kalau kita merujuk kepada penggunaan Al-Quran, ulama itu termasuk orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang alam raya, bukan hanya ilmu agama. Apalagi ilmu agama Islam. Di sisi lain, Al-Quran membedakan antara kata ulama dan alimun. Alimun itu juga bentuk jamak dari alim, tetapi itu adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Pakar. Sedangkan ulama adalah gabungan dari orang-orang yang tidak harus ahli. Jadi kita semua ini bisa masuk dalam bagian ulama, walaupun pengetahuan kita terbatas. Tetapi kita bukan atau belum sampai pada tingkat kalau kita bergabung dengan ahli-ahli yang lain yang dinamai alimun. Itu satu yang saya ingin garis bawahi untuk kemudian melihat pesan yang ingin disampaikan atau yang diamanatkan oleh panitia untuk saya berbicara menyangkut pesan moderasi beragama ini. Sekarang begini, pesan ini timbul lagi pertanyaan. Apakah ingin ditujukan kepada ulama? Ataukah ulama itu yang dituntut untuk berpesan kepada jamaahnya, khususnya dalam bidang moderasi beragama? Dua-duanya bisa. Dan saya akan garis bawahi kedua-duanya. Kita-kita ini yang memiliki pengetahuan agama atau pengetahuan apapun, jangan pernah merasa telah tahu segalanya. Kita masih harus belajar. Imam Malik dikunjungi oleh rombongan dari Maroko ke Madinah, mengajukan sekian puluh pertanyaan, yang dijawabnya hanya 8 pertanyaan. Sisanya beliau berkata, saya tidak tahu. Karena itu, la a'lamu nisfal ilm. Tidak tahu itu sudah merupakan setengah dari pengetahuan. Paling tidak, Anda sudah tahu diri Anda bahwa Anda tidak tahu. Nah, ini pesan pertama, apalagi bagi ulama dalam pengertian orang yang masih belum ahli. Yang ahli aja berkata demikian. Itu yang pertama. Selanjutnya, di era digital ini, siapapun
orang biasa atau ulama atau alimun itu dihidangkan kepadanya banyak sekali informasi yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang memiliki akurasi atau tidak. Apa pesan kepada ulama atau kepada kita semua ini? Pesan para ahli, la takun kahatibil lail. Jangan menjadi seperti orang yang mengumpul kayu bakar di malam hari. Apa maksudnya? Mengambil segala sesuatu tanpa melakukan penelitian. Ini benar atau tidak. Ketika saya menjadi pembimbing haji, saya menyampaikan kepada jamaah yang turun di Muzdalifah untuk mengambil batu. Saya katakan, hati-hati mengambil batu. Jangan sampai itu kotoran binatang yang telah membeku dan mengeras. Sayyid Muhammad Rashid Ridha dalam buku tafsirnya Al-Manar menyatakan, Imam Suyuti yang begitu hebat, yang sangat terkenal di mana-mana termasuk di Indonesia, tidak jarang melakukan apa yang beliau namai Hatibul Lail, mengumpul saja apa yang didapatinya lalu mencantumkannya dalam buku-bukunya, karena itu katanya kita harus sangat kritis. Nah, pesan pertama saya kepada para ulama, kepada para asatidzah, kepada para dai adalah jangan menjadi Hatibul Lail. Jangan semua apa yang Anda dapatkan di internet Anda ambil, Anda sampaikan tanpa melakukan penelitian. Dan dengan demikian, kalau itu dilakukan, Anda menjadi penyebar dari kebohongan, penyebar dari kepalsuan, penyebar dari hal-hal yang bertentangan dengan agama. Ingatlah, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu pesan kepada ulama, dan tentu lebih-lebih lagi yang tidak punya pengetahuan. Dan alangkah banyaknya sekarang kita ini sekedar mengambil tanpa merujuk kepada sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal kedua yang saya ingin kemukakan dalam konteks pesan ini adalah pesan moderasi. Moderasi, banyak istilah yang digunakan sebagai gambaran dari moderasi. Tetapi dalam konteks ustaz dan ustazah, saya ingin mengangkat bahwa ulama, muballigh, ustazah dan ustazah itu mestinya sebagai pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Yang diwariskan kepada mereka itu kitab suci. Karena nas ummatan wahidah. Wa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Kenapa Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi itu? Agar supaya para nabi itu, para rasul itu melalui kitab suci dapat memberi putusan terhadap perbedaan-perbedaan manusia. Jadi ulama yang menjadi pewaris nabi ini harus berfungsi mewarisi kitab suci dan berfungsi sebagai orang-orang yang memberi solusi bagi problema-problema masyarakat. Bukannya menjadi problema masyarakat.
Memang Al-Quran ada menyatakan bahwa summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kami mewariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Mereka itu ada 3 kelompok. Zalimun li nafsihi, kedua muqtasid, dan ketiga sabiqun bil khairat. Kita lihat ketiganya dipilih Allah, diwariskan kepadanya kitab suci. Ketiganya, kata Ibnu Katsir, ketiganya itu baik. Hanya ada yang sangat amat baik, itulah sabiqun bil khairat. Ada yang pertengahan, muqtasid. Ada yang biasa-biasa saja. Nah, dalam konteks memahami moderasi ini, saya ingin menggarisbawahi kesalahpahaman yang boleh jadi muncul ketika kita memahami moderasi dalam pengertian wasatiyah. Apa itu? Biasa orang berkata wasat di tengah. Sebenarnya moderasi itu bukan di tengah. Kalaupun Anda akan memahami moderasi dalam pengertian di tengah, maka jangan memahaminya dalam arti pertengahan matematis. Ayat yang kita bacakan ini ada 3 tingkat. Zalimun li nafsihi, muqtasid, dan sabiqun bil khairat. Apakah moderasi itu yang di tengah? Atau kita dituntut untuk sabiqun bil khairat? Kita dituntut untuk sabiqun bil khairat. Bukan di tengah itu. Walaupun kalau tidak dapat mencapai yang tertinggi, yang di tengah. Kalau tidak dapat di tengah setelah kita berusaha, yang zalimun li nafsihi. Tapi ingat, itu dinamai zalimun li nafsihi. Mengapa zalimun li nafsihi? Karena dia telah diberi secercah ilmu, dia telah diberi kesadaran tentang kehadiran kitab suci yang tujuannya menjadi solusi bagi problema-problema masyarakat, tetapi itu dia tidak gunakan dengan baik. Jadi sekali lagi, moderasi bukan berarti pertengahan. Moderasi adalah yang terbaik. Itu sebabnya Al-Quran menyatakan untuk apa itu wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, bukan umat pertengahan. Wasat itu berarti yang terbaik. Itu sebabnya kata-kata wasat mempunyai makna yang terbaik. Qala awsatuhum, berkata itu yang berbicara tentang ashabal jannah. Laula alam aqul lakum laula tusabbihun. Awsatuhum bukan berarti yang di tengah, usianya di tengah, tidak tua tidak muda. Yang terbaik di antara mereka. Itu, nah. Jadi dalam era digitalisasi ini kita harus mencari yang terbaik apabila kita ingin menerapkan moderasi beragama. Nah, di sini tadi Gus Mus ada menyinggung bahwa itu dakwah apa itu ayatnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kita lihat apa itu hikmah. Banyak tadi Gus Mus sudah dijelaskan, saya ingin menambahkan salah satu yang cukup populer juga arti hikmah itu adalah amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Kalau Anda ingin menerapkan moderasi dalam era ini, maka lakukanlah sesuatu itu dalam bentuk amal, tetapi yang bersifat ilmiah. Dan raihlah ilmu yang bersifat amaliyah. Itu hikmah. Jadi berbeda hikmah dengan ilmu. Hikmah itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi dia pengetahuan plus. Memang dalam konteks menerapkan moderasi, kita tidak
hanya membutuhkan ilmu. Kita membutuhkan pengamalan ilmu itu, kita membutuhkan agar supaya apa yang kita jelaskan itu bisa diamalkan. Kalau tidak bisa diamalkan, itu bukan hikmah. Harus yang bisa diamalkan. Dan salah satu yang menjadikan sesuatu itu bisa diamalkan kalau itu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tetapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Itu dakwah. Itu moderasi. Kita ingin menerapkan itu. Karena itu berpagi-pagi ulama-ulama kita pada masa lampau itu telah menggarisbawahi bahwa bisa sangat keliru seseorang apabila hanya membuka buku-buku lama dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan orang-orang pada masanya, jawaban yang sama dengan jawaban ulama-ulama terdahulu. Itu bisa lebih berbahaya, kata Ibnul Qayyim, daripada seorang dokter yang memberi obat seseorang karena gejala penyakitnya demam, lalu Anda datang memberi obat yang sama kepada orang lain yang gejala penyakitnya juga demam, tetapi bukan penyakit yang diderita oleh yang lain. Bahayanya begitu. Karena itu fatwa, dakwah harus selalu melihat kondisi siapa yang dihadapi, masyarakat yang dihadapi. Imam Ghazali berkata, 2 orang yang datang kepada Anda bertanya, bolehkah saya berenang? Maka jangan sekali-kali langsung berkata boleh atau tidak boleh. Karena boleh jadi si A kepadanya Anda berkata boleh, dan kepada si B Anda berkata tidak boleh. Kenapa si A boleh? Setelah Anda ketahui bahwa dia pandai berenang. Kenapa si B tidak boleh? Setelah Anda ketahui bahwa dia tidak pandai berenang. Itu hikmah. Begitulah dakwah. Al-Quran menarik itu, coba dibuka nanti di surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah ada melukiskan dakwah di sana. Anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan dari langit air hujan. Fasahat audiyatun biqadariha. Maka mengalirlah air itu di lembah-lembah sesuai dengan kadar lembah itu. Berapa kadar yang dapat ditampungnya? Jangan lebih. Kalau lebih banjir. Sesuaikan kadarnya dengan air yang Anda berikan. Air itu adalah tuntunan agama. Sesuaikan tuntunan agama yang Anda sampaikan itu sesuai dengan kadar. Ada orang yang kadarnya, wadah hatinya, pikirannya lebar. Anda boleh memberikan kepadanya yang banyak. Ada yang sempit. Nah, jadi kalau apa yang disampaikan pada masa lalu sesuai dengan keadaan masa lalu dan masih sesuai dengan keadaan sekarang, itu kita ambil. Itulah yang dinamai al-muhafadzah al-qadim as-salih. Tetapi kalau sudah tidak sesuai, maka kita mengambil apa yang sesuai, kita menghidangkan apa yang sesuai. Jelas bahwa era digitalisasi sekarang ini jauh berbeda dengan era masa lampau. Kita perlu menerapkan moderasi itu. Nah, dalam konteks menerapkan moderasi, ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya tidak akan teruskan al mau'izatil hasanah, tetapi jadilhum billati hiya ahsan. Dia tidak katakan jadilhum bil hasan billati hiya ahsan.
dalam konteks moderasi, kita seringkali mendapati orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Baik, mari kita berdiskusi. Salah satu ciri orang yang memiliki sikap moderasi itu adalah bersedia mendiskusikan pendapatnya dengan pihak lain. Dan tidak peduli setelah berdiskusi siapa yang menemukan kebenaran. Imam Syafi'i berkata, setiap saya berdiskusi, saya tidak pernah peduli apakah kebenaran yang saya anut ataukah kebenaran orang lain yang saya temukan lebih benar. Dan karena ketika itu, saya akan mengikuti itu. Al-Quran tidak hanya mengajarkan seperti pengajaran yang lumrah kita dengar, ra'yuna shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata' yahtamilus shawab. Pendapat kami benar tapi boleh jadi salah, dan pendapat Anda salah tapi boleh jadi benar. Tidak begitu yang diajarkan oleh Al-Quran, tapi yang diajarkannya qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Boleh jadi saya yang benar, boleh jadi saya yang salah, boleh jadi juga Anda yang benar, dan boleh jadi juga Anda yang salah. Kita tidak menuduh yang lain bahwa Anda salah. Kita tidak menuduh yang tidak sependapat dan seagama dengan kita dengan bahwa Anda salah, tetapi dalam keyakinan kita bahwa kita benar, tapi ketika kita hidup di dalam masyarakat yang berbeda dengan kita, mari kita saling bekerja sama tanpa tuding-menuding, tanpa menyatakan yang non-muslim itu kafir. Saya ingin saudara-saudara baca tafsir Fakhrul Razi. Di sana beliau menjelaskan mengapa Allah berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Mengapa harus ada qul? Antara lain dikatakannya bahwa Nabi Muhammad sebenarnya tabiatnya, perasaannya, perangainya enggan menuduh non-muslim itu sebagai kafir. Tapi Allah yang perintahkan, seakan-akan Allah menyatakan, bukan, sampaikan pada mereka bahwa saya tidak akan mengucapkan kata kafir ini untuk kalian. Tetapi ini adalah perintah Allah kepadaku untuk kusampaikan khusus terhadap kamu. Itulah penerapan moderasi. Nah, jadilhum billati hiya ahsan. Tetapi ada orang-orang yang enggan menerima moderasi sehingga enggan berdiskusi. Kalau enggan berdiskusi, tidak usah berdiskusi dengan mereka. Bahkan ada pesan orang-orang bijak yang menyatakan bahwa kalau seandainya Anda dapat mengalahkan mitra diskusi Anda dengan argumentasinya, tetapi Anda tidak dapat mengalahkan kepala batunya, maka tidak usah berdiskusi dengan dia. Mengapa? Karena idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila diajak berbicara, disapa oleh orang-orang yang jahil, mereka itu meninggalkan mereka sambil berkata, salama, saya cari kedamaian. Itu sebagian dari makna moderasi yang merupakan pesan-pesan orang-orang bijak terhadap setiap orang. Moderasi ini mutlak. Karena ajaran Islam itu adalah moderat. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sekian banyak ayat yang berbicara tentang moderasi. Wala tajhar bi salatika wa la tukhafit biha. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wa la tabsutha kullal bast. Nah, moderasi ini kita ingin terapkan. Moderasi ini ciri ajaran Islam. Kenapa? Karena moderasi itu adalah keseimbangan. Keseimbangan.
Moderasi itu digambarkan sebagai neraca. Kalau ada berlebih di sini, Anda kurangi, isi di sayap timbangan yang kanan. Kalau yang kanan kurang berlebih, ambil, isi dan dengan demikian, ketika Anda melaksanakan moderasi, Anda perlu melihat timbangan itu. Mata Anda harus tertuju kepada keduanya. Mata Anda harus terbuka. Bukan tertutup. Harus Anda lihat dua-duanya. Baru menetapkan apa yang paling sesuai. Kalau Anda tidak melihat, Anda tidak bisa tahu mana moderasi itu. Kalau Anda tidak tahu bahwa ada 10 orang, bahwa berapa banyak orang di depan Anda tidak bisa mengetahui siapa yang di tengah. Anda harus tahu. Sehingga kalau Anda tahu jumlahnya 5, Anda bisa menentukan bahwa yang ketiga itulah yang di tengah. Tapi kalau jumlahnya 7, di mana yang di tengah? Jadi moderasi memerlukan pengetahuan dan penerapannya memerlukan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Memerlukan kehati-hatian. Jangan sampai berlebih, jangan sampai berkurang. Wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu moderasi. Dan memerlukan emosi yang stabil. Jangan terbawa emosi sehingga marah-marah, sehingga meledak-ledak. Jangan juga terbawa emosi sehingga sepanjang uraian canda. Tidak. Gabunglah keduanya secara wajar, tetapi sesuaikan dakwah Anda, sesuaikan uraian Anda, sesuaikan fatwa Anda dengan sasaran yang Anda hadapi. Itu sebabnya, wallahu a'lam, Rasul waktu diangkat menjadi nabi, diperintahkan pertama kali untuk iqra, bacalah. Tanpa menentukan apa yang dibaca. Baca segalanya yang dapat dibaca. Nanti setelah sekian bulan atau sekian waktu, baru beliau ditugaskan untuk berdakwah. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Baru dibekali dengan bekal-bekal mental. Rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warujsa fahjur, wala tamnun tastakthir. Itu barangkali pesan yang perlu kita sadari dalam konteks menerapkan moderasi ini di era digital. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru ma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat saya hormati orang tua kita, guru kita Dr. Quraish Shihab, juga paman dari kiai saya, Kiai Maimun, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, semua yang hadir, semua penyelenggara, teman-teman yang saya hormati. Sebetulnya saya datang mulai awal, mulai Mbah Mus ngendikan, mulai beliau memaparkan pesan-pesannya, juga mengikuti terus ketika Bapak Quraish Shihab atau Abi Quraish Shihab memaparkan pesan-pesannya. Tsunami fatwa di medsos, sebetulnya kita-kita yang di masyarakat atau di kampung itu tidak pernah mengalami tsunami, karena cara berpikir masyarakat kebanyakan, kalau orang tertentu tidak punya kredibilitas yang ditekuni, itu ya sudah tidak diikuti. Ibarat kita mau berobat ya tidak ke polisi, gitu. Kalau kita kemalingan ya tidak ke dokter. Jadi sebetulnya masyarakat itu sudah profesional lah. Kalau sengketa hukum ya kita ke
pengadilan. Lalu masalahnya masyarakat sendiri yang terjebak ya, atau bahasa kasarnya tertipu ya oleh fatwa-fatwa yang dari orang yang tidak kredibel itu, mereka itu rata-rata memang nggak ngaji. Misalnya masyarakat kebanyakan ngaji kiai ya, ngaji Fathul Qorib atau ngaji Sulam Taufik. Mereka akan ngerti kaidah-kaidah fikih atau kaidah-kaidah sah tidak sah, batal tidak batal. Saya beri contoh misalnya begini. Bapak saya itu kalau tindak, kalau pergi itu ya sering marung ya. Marung, kadang-kadang penjualnya itu juga ada pakai jilbab, kadang suasananya juga enggak begitu syariah ya. Tapi kata bapak saya, ketika seseorang menjual gedang goreng, pisang goreng, menjual makanan, menjual minuman, itu artinya mereka ingin dagang. Dan dagang itu halal ya. Dan itu artinya ingin ikut sunnah Rasul bahwa transaksi itu baik dan mencari halal itu ibadah. Jadi kalau kita bisa ingat-ingat sisi baiknya, kenapa kita ingat-ingat sisi kurang baiknya? Itu juga bagian dari kearifan yang menjadikan kita ini bijak. Menghadapi apa saja itu lihat sisi baiknya, sebagaimana adab atau akhlak Rasulullah SAW. Pernah juga ada orang yang meninggal karena minum oplosan. Ya meninggal betul karena oplosan. Terus banyak kiai, sebagian tanya saya, Gus ada hadir gak di jenazahnya? Saya bilang kamu hadir saja, tapi dia matinya karena minum oplosan, Gus. Anda hadir sebagai pengawal syariat Islam, bahwa mayit ini mayit muslim yang harus disolatkan, dikafani, disolatkan, kemudian dikebumikan secara terhormat sesuai syariat Islam. Jika orang-orang baik ini tidak datang di kematian seperti ini, maka bahayanya kalau mereka bikin ritual pemakaman sendiri. Karena matinya itu karena minum, nanti dimandikan pakai arak, itu juga kita yang kerepotan itu. Karena kiai-kiai tidak datang, mereka mengubur dengan caranya mereka sendiri, mungkin dikubung berdiri atau dicemplungkan gitu saja tanpa menghadap kiblat. Hanya kiai-kiai sepakat, oke Gus kita datang, tapi bukan penghormatan terhadap orang itu, tapi terhadap syariat Islam. Begitu juga saya pernah diundang hadir di acara akad nikah yang punya gawe sudah bilang, Gus nanti ada acaranya ada ketoprak itu ya semacam kesenian kuno itu. Tapi akadnya itu Gus nggak bareng, jadi akad dulu baru nanti ada kesenian ketoprak. Jadi kan nggak perlu ikut nonton katanya. Terus saya bilang, ya oke saya datang di akadnya, karena saya kiai ya tidak akan melihat ketopraknya kata saya. Tapi yang penting bahwa masyarakat ini masih baik. Dia ingin akad nikah anaknya itu nikah yang berkah, nikah yang sah, sehingga inginnya disaksikan kiai, diberkahi doa kiai. Nah, mereka ada ideal ya. Itu juga orang yang dagang tadi, mereka ada ideal ya. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Dan itu yang kita ingat-ingat, karena kebaikan itu yang kita ingat-ingat. Nah, untuk mengarah ke moderasi Islam, kita misalnya bisa baca kitab di Al-Minanul Kubro, karangan Imam Syaroni, dan itu kitab panduan para wali. Hampir semua wali yang jalur ilmu pasti baca kitab itu Al-Minanul Kubro. Tadi Bapak Quraisy menyinggung 3 pewaris Nabi, diantaranya faminhum dzalimun li nafsi. Di situ orang dolim masih diapresiasi sama Allah Ta'ala. Yaitu kata Imam Syaroni, tidak ada orang Muslim yang paling fasik sekalipun kecuali dia juga melakukan hukum Islam walau di mas'alatin wahidah, meskipun dalam masalah yang satu. Misalnya banyak orang Islam yang mungkin sekarang belum sholat, mungkin sekarang belum puasa. Tapi yang dinikahin itu tidak keponakannya, tidak ibunya, tidak mbahnya. Sehingga mereka nikah dengan wanita yang halal dinikah. Kalau dalam fikih disebut wanita ajnabiyah. Wanita yang benar-benar sah dinikah karena tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan rodok, tidak ada hubungan yang menjadikan haram. Sehingga mereka masih punya poin bahwa mereka nakahu binikahin sahih. Mereka menikah dengan nikah yang sah. Artinya apa? Orang yang kita kira fasik permanen atau fasik statusnya, ternyata ada hukum Islam yang mereka lakukan, yaitu mereka nikah dengan perempuan yang sah dinikah. Dan ketika nikah juga sah karena dinikahkan walinya atau KUA atau dengan persyarat-persyarat yang menjadikan sah.
Jika kata zalim yang disematkan pada pewaris-pewaris kitab suci itu seperti yang dikatakan Profesor Kures tadi, tidak seperti yang kita bayangkan. Banyak juga misalnya ada cerita tasdek, tentang membenarkan Nabi. Dulu itu ada orang sering minum. Bawaannya orang seneng Nabi itu meskipun dia mabuk, sukanya itu deket-deket Nabi. Sehingga kalau mabuk ya deket-deket masjid. Setelah seringkali ditangkap oleh sahabat sama Nabi ya sebagai ajaran, sebagai sanksi, mereka dipukulin sama jari dunafli, ada yang disebutkan binial, ya dipukulin pakai sandal, ya semoga sandal jepit bukan sandal kulit. Pokoknya walhasil itu saking seringnya melanggar di depan Nabi, kata para sahabat, kamu itu mal'un, kamu kena laknat. Tapi apa kata Rasulullah, tal'anuhu, kamu jangan melaknati dia. Fa innahu yuhibbu wa rasulah. Meskipun dia sering salah, tapi masih mencintai Allah dan Rasul. Artinya orang-orang sefasik ini pun kalau disuruh pindah agama juga gak mau. Disuruh ngidolakan selain Rasulullah juga gak mau. Disuruh jauh-jauh dari masjid ya gak mau. Nah, sisi-sisi seperti ini yang dalam tradisi orang tua kita, guru-guru kita, tradisi Mbah Mus, tradisi Bapak Kures, tradisi orang-orang kita, itu menghormati sisi positif tadi disebut, meskipun disebut familun mudzalimul li nafsi. Maka kata Imam Syaroni, tidak ada orang muslim apapun fasiknya kecuali dia minal amilina li'ulmihim. Dia termasuk yang mengamalkan ilmunya, yaitu disebut walau bi mas'alatin wahidah, meskipun dalam satu masalah. Dalam satu masalah misalnya tadi, ada orang Islam yang tidak sholat. Dia kalau ditanya, tidak sholat itu baik apa enggak? Ya dia jawab enggak baik. Kalau ketemu orang yang sholat ya hormat. Artinya dia nganggep institusi kesalehan itu sholat. Dan dia salah karena tidak sholat. Belum meyakini salah itu sudah bagian dari kebaikan. Karena artinya apa? Yang salah diyakini salah, yang benar diyakini benar. Dan di antara agama ini mengharuskan tasdiqu ma yusdaq. Yang harus dibenarkan, dan yang harus dibohongkan. Kalau dia ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Ya belum dapat hidayah, tapi saya hormat sama yang sholat. Paling tidak dia tasdiqu ijabi sholat, dia membenarkan kalau sholat itu wajib. Dan bahaya betul kalau dia meyakini kalau sholat itu tidak wajib. Itu yang ranah yang ekstrim, yang dianggap salah. Betul. Nah begitu seterusnya. Jadi kalau kita punya kearifan membaca, kearifan dengan fikih-fikih dasar, insya Allah gelombang fatwa yang atau tsunami tadi tidak punya akibat apa-apa. Kalau di daerah kami, di Rembang misalnya, orang ngaji keluarga besar Mbah Maimun, ngaji keluarga besar Ki Mustafa, ngaji keluarga besar Filasem. Orang nyaman saja dengan kiai-kiai. Dan mereka kalau baca medsos itu kayak hiburan. Malah kalau bapak saya dulu kalau dengerin orang-orang ceramah yang tidak berkompeten, tidak ahli, kata bapak itu, kok tambah goblok kata bapak. Kalau dengerin ini kok tambah goblok kata bapak. Karena beliau hafal Quran dan beliau banyak baca sehingga ya dianggap hiburan saja. Berikutnya saya beri beberapa contoh, ini saya bawa beberapa supaya fatwa yang berseliweran itu kalau misalnya kita mengkaji peristiwa-peristiwa penting, misalnya ini yang diceritakan Imam Syafi'i, karena fikih itu yang saya tekuni juga yang saya pelajari terus-menerus. Saya sedikit cerita begini misalnya. Pengkaji Quran, kan ini untuk para ustadz, untuk para kiai. Pengkaji Quran pertama di era sahabat itu pasti bingung, karena bingungnya itu ada sekian ayat yang dalam objek yang sama. Misalnya orang yang ditinggal mati suaminya itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Oke, itu satu ayat yang ketentuan umum, yang ditinggal suaminya pokoknya iddahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian yang ditalak itu iddahnya 3 kali masa suci. Terus kemudian ada keterangan kaidah umum lagi, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatu anhamlahun. Tapi bagi yang sedang hamil itu iddahnya, masa iddahnya selesai kalau sudah melahirkan. Oke, itu semuanya kaidah umum. Suatu saat ada sahabat perempuan, sahabiah, namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Itu suaminya meninggal dan baru 16 hari, kila baru 16 hari atau berapa hari gitu, hanya beberapa hitungan hari. Itu melahirkan. Baru 16 hari. Nah, ya taruh saja kita ngikuti riwayat yang 16 hari misalnya. Yang jelas semuanya sepakat tidak sampai 20 hari. Lalu sahabat-sahabat berdebat. Iddahnya itu abadal ajalain. Ya kita ngambil iddah terlama. Yaitu nunggu 4 bulan 10 hari.
Tapi banyak sahabat yang bilang ini kategorinya wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyaduna hamlahun, karena dia sudah melahirkan, ya sudah idahnya selesai. Nah, jadi kalau kebimbangan seorang kiai atau mujtahid itu pasti nggak bisa dihindari. Bahkan itu zaman sahabat. Untungnya tentu zaman itu masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memutuskan bahwa yang jenis seperti ini ikutnya partai, ikutnya kelompok, ya karena dia hamil sudah melahirkan ya selesai idahnya. Tapi begitulah kira-kira di ayat-ayat umum. Di ayat-ayat umum ini kita-kita ini pasti terjebak. Ada orang yang punya semangat Al-Furqan. Yang penting antara hak dan batil itu jelas. Demarkasinya jelas, pemisahnya jelas. Misalnya ngambil sikap terlalu tegas. Ada yang bacanya bil hikmah terus, layinul janib terus, sehingga ngambil sikap lunak selunak-lunaknya. Sampai ngerti barang-barang yang nggak benar juga lunak. Gitu. Nah hal-hal seperti ini kemudian terus banyak yang mempermudah istilah disebut wasatiyah karena antara yang terlalu ekstrim dan terlalu lunak. Ya apapun istilah-istilah itu sebagaimana dikatakan Pak Quraisy bahwa wasatiyah atau ausat itu memang maknanya itu yang terbaik. Seperti tadi di surat qala usatuhum alla faqul lakum laula tusabbihun. Dan kalau kita baca manaqibu Rasulillah atau fadailu Rasulillah, nasab Nabi juga disebut ausatul arabi nasaban. Jadi Nabi itu nasab terbaik itu juga redaksinya ausatul arabi nasaban. Kemudian berikutnya saya bawa juga kitab Sahih Muslim. Di sini dijelaskan pentingnya baca. Saya ulang lagi yang baca. Dulu orang pinter itu ya di mana-mana orang pinter itu ya punya sisi agak-agak kontroversi. Tapi kontroversinya orang pinter itu ya karena saking pinternya. Ada orang soleh, saya ulang lagi ada orang soleh. Itu kalau punya uang itu inginnya ya sedekah saja. Ternyata yang dia sodakoi, yang beliau sodakoi itu zania. Zania itu ya orang nggak bener lah kira-kira gitu zania orangnya. Kemudian jadi gunjingan, faasbahu yatahaddatsun. Kemudian jadi rame kan ini orang soleh kok sedekahnya sama orang pezina. Kemudian gosip itu belum selesai, gunjingan itu belum selesai, dia sodakoi lagi yang dikasih itu sarik, pencuri. Jadi gunjingan lagi ini orang soleh nggak sodako sama ustadz atau ke fakir miskin malah kesarik karena mencuri, geger lagi. Geger belum reda, dia sodako lagi dikasihkan orang kaya. Geger lagi ini nggak ngasih orang fakir malah ngasih orang kaya. Tapi apa ya reaksi Allah Taala? Allah itu memberitahu si orang soleh tadi. Amma sodakotuka fakot kubilat. Ada yang baca fakot kobil tuh ya. Kalau sedekah kamu sudah saya terima atau fakot kobilat sedekah kamu sudah diterima. Terus kemudian orang soleh tadi ketika memberi penjelasan sama khalayak ramai kata beliau zania orang sampai jadi zania jadi menjual diri itu karena butuh uang. Kalau dia tidak soleh mungkin ngasih uang pezina ini ya karena order mungkin pesen jasanya. Tapi karena dia orang soleh, gamane cara Jawa itu nduk kowe zina iku udah golek duit. Saiki tak kei duit tapi ora usah zina. Kamu zina itu karena nyari uang. Kamu sekarang tak kasih uang, tidak usah zina. Maling juga gitu, copet sampai nyopet karena nyari uang. Sudahlah kamu tak kasih uang, dan itu harusnya kamu cukup, sudah tidak perlu nyopet lagi. Kemudian saya ngasih orang kaya supaya dia belajar. Bahwa orang itu tidak hanya mendapat, tapi juga menjadikan orang fakir itu menerima. Dia roh rasanya menerima ternyata asik, menerima uang ternyata asik. Sudah ada kerja, dapat uang, tahu-tahu dikasih orang itu kan seneng. Enggak dari kerja, enggak dari investasi, kasih uang seneng. Gara-gara dia seneng dikasih itu dia bayangkan betapa senengnya orang yang dikasih. Apalagi kalau orang yang dikasih itu orang-orang fakir. Jadi barokahnya baca itu orang akan ngerti. Orang akan ngerti ternyata kontroversi orang-orang terpelajar ini bisa ditopang secara ilmu. Maka dulu bapak saya mengajari itu logikanya itu sederhana sekali. Kata beliau, berteman sama orang fasik, orang tidak benar itu jangan, kata. Karena kita takut ketularan tidak benar. Tapi kata bapak saya, logikanya bisa dibalik. Orang benar itu harus diajak ke baik. Dan bisa ngajak kalau berteman. Kalau nggak mau berteman aja, tidak mau bagaimana cara mengajak gitu. Jadi itu kan, terus orang kemudian bisa menerapkan dua nasihat tadi. Sekiranya Anda tidak tertular, tidak terkontaminasi, tidak terbentuk oleh orang fasik tadi, maka sebaiknya berteman. Karena tadi yang si fasik yang terbentuk oleh Anda. Jadi saya siru fasikun solihan. Yang fasik akan jadi soleh karena berteman kamu.
Tapi sekiranya kebalikan, si soleh rawan terkontaminasi, sing saya sirus solihu fasikon, yang soleh menjadi fasik ya jangan. Nah kira-kira di teks Quran, itu semuanya hampir seperti itu. Ada cerita-cerita Nabi atau orang-orang soleh yang begitu tegas dengan kebatilan. Karena kebatilannya pada titik yang sudah delurung, ingin menghabisi kebenaran. Itu yang cerita-cerita perang Nabi. Satu kebatilan yang ekstrim yang ingin menumpas kebenaran. Kayak Abu Jahal dan kawan-kawan. Itu bukan sekedar batil, mereka ekstrim ingin menumpas kebenaran. Kalau itu ya babnya kafir harbi. Seperti orang Jawa, kita semua ini orang lunak, orang Indonesia, orang Timur lunak. Tapi selunak-lunaknya kita ya tidak manggakno penjajah. Masa penjajah dimanggakno? Karena mereka ingin menghabisi kita, mengusir kita dari negara kita. Nah, itu yang bab-bab perang kira-kira konteksnya seperti itu. Tapi bab-bab di luar itu pasti semuanya itu berhikmati wal mau'izatil hasan. Jadi saya mohon tema ini mungkin ya baik dalam konteks di kota atau orang-orang yang sibuk pakai virtual, pakai medsos. Jadi kalau di kita di Rembang, di daerah Kudus, daerah-daerah kawasan sini, kayaknya itu masyarakat sudah tahu lah siapa yang perlu didengar sama ndak. Orang nggak pernah ngaji ngomong hukum itu ditertawain. Itu kenapa itu? Maksudnya aneh itu. Jadi sudah karena ya di sini orang tuh ngaji sama keluarga besar Mbah Maimun, keluarga besar Mbah Mus, keluarga besar Lasem, keluarga besar. Ya terus masih ada masyarakat umum yang ngaji juga, ada kiai-kiai yang santri-santri beliau ngaji. Jadi cara sini itu nguraiso maca kitab ngomong hukum itu kira-kira gitu. Tidak bisa baca kitab ngomong hukum itu pasti enggak menceritakan pendapat Allah dan Rasul. Pasti menceritakan pendapatnya sendiri. Nah, kalau pendapatnya sendiri ya kita bisa ngapain dengerin dia katanya. Jadi kalau gelombang itu makanya judul ini di daerah saya itu judul aneh gitu. Tapi mungkin teman-teman di PSG, Mas Nurdin dan Mas Arifin semuanya saya terima kasih, Pak Mukhlis Hanafi semuanya itu teman-teman saya. Saya juga ikut khidmat di pondok Pak Kures, di pondok Habib Ali, Habib Husain, semua keluarga besar. Saya terima kasih karena mungkin itu secara nasional jadi masalah. Tapi saya pastikan di daerah-daerah kayak di daerah Al-Banjarinya Mbak Arsad, di daerah Sumatera, di beberapa daerah yang sudah punya kultur ngaji sama tokoh-tokoh di sana. Di Banten ada keluarga besar Senawawi, di Madura ada keluarga besar Syekhona Khalil, di Jombang ada keluarga besar Mbak Hashim, bahwa Habib Bisri, insya Allah di Jogja ada keluarga besar Bali Maksum, ada keluarga besar Pak Azhar Basir, banyaklah tokoh-tokoh yang kulturnya itu ngaji. Dan itu insya Allah otomatis ya, mengeliminir tadi banjir tsunami fatwa, karena mereka aneh saja itu, ngomong dot saja nggak pas, itu ngomong kop nggak pas, terus kemudian ngomong halal haram, itu kan tetap aneh itu. Mesti kalau di sini, kalau di Rembang ekstrim lagi. Somo cemuin tau orang itu bisa baca Fathul Mu'in apa enggak. Jadi kita ada ngalami itu lah insya Allah. Semoga seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat Indonesia juga insya Allah lah. Kalau kita ya itu tadi lah, kalau kita sakit ya ada ke polisi, kalau kita kecurian ya tidak ke dokter. Ya kalau cari agama ya yang ahli agama. Ya saya kira demikian dan terima kasih atas ilmu dari Mbah Mus, dari Pak Kures, dari semua narasumber. Semoga saling melengkapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Baha atas pemaparannya yang gamblang. Saat ini kita masuk pada sesi diskusi. Ada 3 pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Yahya Abdul Rashid. Pertanyaan ini ditujukan untuk Abi Quraisy. Apa pertanyaannya? Kata dia, khusus untuk kondisi Indonesia, apakah kita harus tetap bersikap wasatiyah dalam hal keberpihakan bidang ekonomi dan politik? Lalu pertanyaan yang kedua untuk Gus Baha dari Saiful Anam. Kata dia, di era digital seperti sekarang, kita bisa belajar dengan cara yang mudah melalui banyak platform dan media sosial. Apakah hal tersebut masuk dari bagian majelis taklim? Dan apakah hal tersebut ada etikanya di dalam menyimak dan mendengarkan? Dan pertanyaan yang ketiga untuk keduanya, baik untuk Abi Quraisy dan Gus Baha, yakni jika moderasi adalah mutlak, bagaimana menyikapi dai yang cenderung keras dan tegas? Mengingat dai moderat suaranya sering kalah dengan mereka yang nyaring dan berani menggugat. Jazakumullah. Baik, saya persilahkan kepada Abi Quraisy untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Abi, silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya apakah dalam bidang politik, ekonomi, kita juga harus moderasi. Moderasi itu, Islam itu moderasi. Tidak ada ajarannya yang menyimpang dari moderasi, termasuk bidang ekonomi dan politik. Tetapi, saya ingin katakan begini, jangan fahami moderasi itu pertengahan. Sejak pertama saya katakan, tapi yang terbaik. Karena itu, kalau kita punya istilah, kita ini negara non-blok, tidak memihak ke kiri dan ke kanan, itu bukan berarti tidak memihak, tetapi bukan berarti bahwa kita pasif. Kita memihak kepada yang terbaik. Ukuran baik adalah baik di sisi Allah dan baik bagi masyarakat. Jadi ekonominya moderasi dalam arti harus yang terbaik. Politiknya moderasi harus yang terbaik. Bukan moderasi pasif, tapi moderasi aktif yang menjadikan Anda melihat kiri dan kanan, melihat apa yang terbentang, lalu memberikan penilaian bahwa saya harus begini. Saya kira itu hemat saya. Pertanyaan ini mungkin lahir karena memahami moderasi dalam arti pertengahan, tidak kiri, tidak kanan. Moderasi itu seperti wasit. Wasatiyah, wasit itu dia persalahkan yang salah, dia mendukung yang benar. Penalti yang kena, yang memegang bola di area terlarang, itu aktif. Kalau wasit tidak aktif, tidak jadi pertandingan itu. Saya kira demikian ya. Oke. Ya, terima kasih Abi. Lalu pertanyaan kedua, silakan Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab, saya apresiasi, saya terima kasih sama kiai-kiai yang di daerah, yang di kampung-kampung, yang bikin atau menjelaskan mabadi fikih, pokok-pokok fikih. Karena ini landasan atau dasar mereka bisa mengenyam lah atau nikmati suplemen yang namanya dakwah atau ngaji lewat virtual itu. Tanpa mereka bisa sholat dasar atau cara wudhu yang benar dasar oleh kiai-kiai kampung, kita juga susah menerangkan misalnya fadhailus sholat, keistimewaan sholat, sementara mereka gak diajarin sholat di daerah masing-masing. Makanya sebelum saya jawab, apresiasi saya, doa saya untuk semuanya yang mengajarkan pokok-pokok fikih di kampung maupun di kota maupun di daerah-daerah pedalaman. Karena landasan keabsahan ngaji virtual itu ya berdasar asasuddin atau mabadi fikih itu selesai. Misalnya di kota-kota ada misalnya gerakan Islam sholat khusyuk, gerakan misalnya sunnah Rasul, gerakan sedekah, gerakan haji atau umroh. Semuanya itu karena selesai di kampung-kampung mereka diajarkan. Orang itu boleh sedekah setelah urusan primer keluarga selesai. Orang boleh haji kalau yang kebutuhan pokok selesai. Orang boleh apa setelah aturannya ini. Nah, kemudian kita tinggal nimpalin misalnya sholat khusyuk. Apa artinya khusyuk ingat Allah kemudian sholatnya membawa najis? Atau sholatnya syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Itu nggak ada gunanya semua ingat Allah di semua sholatnya. Sementara dia tidak baca Fatihah, hanya baca Allah saja. Itu kan jadi kacau. Misalnya sholat yang penting ingat Allah. Setelah takbir dia Allah, Fatihah enggak. Baca yang wajib-wajib enggak. Nah, semua itu numpang liwat. Makanya guru-guru talaki kalau di bahasa keluarga Quran, keluarga kami disebut musyafahah. Musyafahah itu guru sebenarnya yang bertatap muka, yang interaksi terus-menerus, itu guru sebenarnya. Tapi kemudian di era digital, orang terus sebagian belajar dari medsos, yaitu sifatnya itu ya tambahan. Saya mohon itu sifatnya tambahan. Cuma ya jangan dilarang kalau itu baik, karena ada kaidah ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau udah bisa ideal ya jangan sama sekali. Misalnya saya sendiri juga sering belajar dari ulama-ulama mana saja, termasuk tentu dari Pak Kures, dari Gusmus, mungkin dari mana-mana lah. Itu kan juga sebagian lewat medsos atau lewat televisi. Saya kemarin dengerin Pak Kures pas di Metro TV tentang kuliah Jual Kafirun.
Dan setelah saya cek, memang di tafsir Ar-Razi seperti itu. Nabi saking halusnya, coro Jawa itu nggak tego bilang kuliah ayyuhal kafirun, sehingga beliau ngendikan gitu setelah diperintahkan Allah harus iklanul haq, harus menyatakan kebenaran, sehingga beliau ngendikan kuliah ayyuhal kafirun. Nah, hal-hal seperti itu ya sifatnya itu ya malaidrokukulu, laidrokukulu. Tapi kalau ingin ibadah secara benar, secara baik ya inna hadal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil ilmu itu. Ya kita kalau dengan guru-guru kampungan sholat dilatih, cara berdiri begini, ketika rukuk antara kepala sama pantat itu segaris, kalau sujud harus melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yadain, warubaten, wal qadamain. Nah, sementara kadang-kadang di media itu hanya cerita-cerita tentang utamanya sholat itu mi'rajul mukmin. Mi'rajnya orang mukmin ya sholat itu, karena di situ dia munajat sama Allah, di situ dia bercengkrama dengan Allah. Oke lah itu kebaikan, tapi setelah yang pokok-pokok ini selesai. Makanya terima kasih saya, juga doa saya untuk orang-orang atau untuk ustadz-ustadz, siapapun yang mengajari umat ini mabadik fikih. Makanya setiap doa kita pasti bilang assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga kita dapat salam dari Allah. Salam itu maknanya keselamatan, juga semuanya yang terlibat dalam kesolehan di bumi Allah ini. Jadi disebut assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Gus Baha. Untuk pertanyaan yang ketiga ini ditujukan untuk keduanya, baik Abi Kures maupun Gus Baha. Ustaz Baha ada yang jawab. Ustaz Baha ini. Baik Gus, monggo. Yang semua aja. Saya setuju jawabannya, itu sudah pasti. Yang mudah, yang mudah. Bagaimana menyikapi dai yang cenderung keras dan tegas, mengingat dai moderat suaranya sering kalah dengan mereka yang nyaring dan berani menggugat? Penelitian itu sahih apa enggak? Setahu saya tahu Mbah Maimun, Habib Lutfi, orang-orang yang moderat itu juga pengaruhnya besar. Orang-orang yang asik cara berdakwah juga pengaruhnya besar. Jadi apa ya, kesimpulan itu juga ada. Ya tidak harus dibenarkan meskipun tidak harus disalahkan kok terus bilang kalah menang. Kalaupun kalah ya mungkin sekarang kalah nanti menang. Yang jelas setahu saya kiai-kiai moderat itu juga luar biasa pengaruhnya dan ikut membentuk Indonesia. Ya kan kita bisa lihat misalnya acara-acara Thariqah Naqsyabandiyah atau Qadiriyah atau pengajian-pengajian kiai-kiai moderat itu juga besar itu. Dan mereka kalau Ramadan atau kalau Lebaran juga yang sowan buahnya. Artinya ya melihat itu kan ya tidak kalah juga gitu loh. Kok tahu-tahu disimpulkan kalah nyaring. Ya kalau yang lantang sama yang tenang ya nyaring yang lantang gitu. Ya ukurannya jangan gitu ya. Ya ukurannya tadi lah. Yang kita akan dilatih ikhlas, itu tidak perlu punya akibat menang kalah lah. Ya. Kalau dakwah ya ikhlas aja, tidak usah pikir menang kalah. Ya sudah, pokoknya kalau kebaikan kita utarakan, nyari ridhonya Allah dan Rasul, dan memang umat ini berhak dapat ilmu ya. Balighu anni walau ayat. Jadi kita menyampaikan ilmu itu, saya itu kalau ngaji senengnya bukan main, karena itu cara saya menggugurkan dosa. Karena kalau betul saya orang alim menyampaikan ilmu itu wajib gitu. Nah kalau betul saya orang bodoh, saya ngajinya pakai ihya, pakai kitab, kan tinggal baca. Jadi kayaknya kemungkinan salah itu ya kecil. Ya buat variasi aja, namanya manusia ya salah gitu. Tapi kalau ada referensinya kan ya sudah tinggal baca, terus ya bantu lah. Tapi kita tidak pernah merasa berjasa karena illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Ketika kita menjelaskan ke umat ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul itu bagian dari kafaratul dzunub, bagian dari kafarah kesalahan kita. Sehingga disebut wa innal alim la astaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khaira la astaghfiru lahu man fis samawati wa bar. Jadi kalau saya ngaji, Bapak Kures ngaji, semua ngaji, Mbah Mus, selain dapat pahala itu dijamin diistighfari oleh man fis samawati wa man fil ardi. Kalau man fis samawati itu istrinya malaikat Jibril, Mikail itu kan pasti makbul tuh, keren itu pasti itu orang-orang top gitu. Ya karena tadi ya udah ada usah mikir ngaji kok mikir menang apa kalah, suara kita didengar apa enggak ya. Anda ngalatih kita ada ikhlas itu udah kalau ya bisa ditambahkan oleh Abi Kures supaya lebih jelas ya, saya kira demikian. Iya, mohon Abi untuk tambahan sedikit dan sekaligus minta kesimpulan closing statement. Iya, saya kira
Sebenarnya tidak perlu ditambahkan. Kalau sudah manis kemanisan itu, orang yang sakit gula tidak boleh manis-manis terlalu banyak. Sudah benar itu intinya, bahwa jangan menganggap suara keras itu pasti menang. Boleh jadi yang lemah lembut itu lembut masuk di hati belum nampak sekarang. Ya, jadi cara menilainya itu keliru. Pada akhirnya kebenaran itulah yang menang, ya kan? Nah, jadi tidak usah mengharap bahwa hasilnya sekarang dan di sini. Hasilnya pasti ada. Ya, itu pernah antara lain batil dan hak itu bertengkar. Batil berkata, saya lebih tinggi kepala saya. Hak berkata, kaki saya lebih kuat karena terhunjam ke bawah. Saya ditopang oleh orang kuat, orang kaya. Hak berjawab, saya ditopang oleh orang baik dan oleh Tuhan. Jadi jangan menganggap bahwa kalau sudah suara besar ini sudah pasti menang. Tidak. Ya toh, kita laksanakan tugas kita. Insya Allah Tuhan bersama kita. Kalau bukan sekarang, besok. Kalau bukan besok, lusa. Pada akhirnya ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Oke, saya kira itu.